kepada adik-adik saya sekalian. Sebelumnya saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliaulah yang memberikan kesempatan hingga hari ini kita diberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Beribu-ribu kenikmatan, diantaranya adalah kesempatan untuk bernapas. Marilah kita bersama-sama kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk dan arahan beliaulah, mulai dari nenek moyang kita hingga hari ini semuanya berjalan lancar dan teratur. Itu sepintas pembuka dari saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin adik-adik sudah mengetahui dari layar. Nama saya Surya Haryanto. Orang tua saya memberikan nama singkat. Kemudian pangkat saya adalah Pelda. Tempat tanggal lahir saya Malang, 5 Juni 1969. Jadi lengkap usia saya 51 tahun. Kemudian agama Islam. Untuk status K2, yaitu anak saya 2, laki-laki semua. Salah satu di antaranya sudah menggantikan saya menjadi anggota TNI. Kemudian yang kedua sudah semester ke-7. Untuk itu anak-anak saya dari istri satu. Saya tidak mau mendua, karena bagi saya kesetiaan adalah segala-galanya. Salam pembuka dari saya ucapkan ketika saya mengucapkan bravo, adik-adik menjawab Bawi Karsu dengan penuh tenaga. Jadi seolah-olah adik-adik ini berada di lingkungan di lapangan yang sebenarnya. Jadi ketika adik-adik sudah berkumpul nanti di SMA 3, maka semangat akan sampai tunjukkan dan ada hasilnya. Ini saya ambil contoh. Bawi Karsu, ulangi, bravo, Bawi Karsu, dengan semangat yang tinggi. Jadi tunjukkan bahwa adik-adik ketika masuk di sini tidak lemah. Lemah bisa kami nilai. Lemah dalam arti lemah pikir, lemah tenaga, juga lemah secara psikologis. Kalau sampean punya semangat, lengkap sudah. Itu untuk salam pembuka dari saya. Kemudian saya akan memberikan sedikit materi, yaitu tentang materi radikalisme. Apa sih? Adik-adik mendengar radikalisme berkali-kali di mana-mana, bahkan di media-media. Yaitu untuk definisi sendiri atau pengertian untuk radikal. Suatu perbuatan kasar atau keras yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial. Kemudian pengertian dari radikalisme itu sendiri, suatu ideologi atau gagasan atau pemikiran dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara yang instan, dengan menggunakan kekerasan. Jadi ini untuk include-nya dari pengertian ini adalah radikal adalah pemaksaan dengan kekerasan. Saya lanjutkan untuk faktor pemikiran. Yang pertama, segala sesuatu harus dikembalikan ke agama. Jadi berbuat apa, kemudian dia menyambungkan semuanya itu dengan agama. Yang kedua, faktor ekonomi. Kecenderungan bertahan hidup. Nah, maunya bertahan hidup, tidak bekerja, hanya mengandalkan
pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kemudian kalau kita bisa berpikir akan dapat dari mana? Itu untuk yang kedua. Kemudian faktor politik. Faktor politik karena pemimpin berpihak pada pihak-pihak tertentu. Kami tidak bisa ambil contoh satu persatu, namun demikian ini faktor politik. Kemudian faktor sosial, kelas ekonomi lemah, berpikiran sempit. Jadi berpikiran sempit itu pikirannya itu tidak berpikir dua kali, hanya sekali itu langsung dicerna. Kemudian yang kelima, faktor psikologis. Masalah ekonomi, keluarga, percintaan, rasa benci, dan dendam. Ini semuanya ini dimiliki oleh setiap insan manusia. Namun demikian kalau kita bisa mengendalikan baik emosi ataupun kejiwaan, maka semuanya akan berjalan mulus. Kemudian yang keenam adalah faktor pendidikan. Pemberian ajaran pendidikan yang salah kepada seseorang. Artinya di sini faktor pendidikan ini bukan pendidikan yang berasal dari sekolah. Kami yakini bahwa di sekolah ini tidak pernah ada yang mengajarkan tentang radikal. Sekolah manapun, dan itu saya meyakini. Yang dimaksud di sini adalah pemberian pendidikan secara individu dari pihak-pihak tertentu. Kami ambil contoh, saya ada orang Muslim. Kemudian ada orang mendekati saya untuk berbuat sesuatu dikaitkan dengan agama. Dan saya terbawa ke arah sana. Nah di sini yang dimaksud untuk memberikan pendidikan yang salah. Dari radikalisme ke terorisme. Radikalisme perubahan secara total dan bersifat drastis, menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya intoleran, fanatik, eksklusif, dan anarkis. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internasional, ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, penjajahan, diantaranya imperialis, saya ulangi, neokolonialisme, neoliberalis. Di sini untuk yang ketiga. Saya ulangi, poin yang ketiga. Kemudian faktor domestik. Yang pertama, persepsi ketidakadilan. Jadi merasa dia itu tidak adil. Diperlakukan tidak adil. Jadi hanya sebatas merasa ya. Kemudian kesejahteraan. Mereka berpikiran orang lain kok bisa, sedangkan saya tidak bisa. Nah, inilah menjadi kecemburuan sosial sehingga menimbulkan faktor yang mempengaruhi ini. Kemudian masalah pendidikan. Nah, kembali masalah pendidikan, saya ulangi lagi yang seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu pemberian ajaran yang salah, pemberian pendidikan yang salah. Jadi bukan yang berasal dari sekolah. Sekali lagi, bukan berasal dari sekolah. Kemudian faktor kecewa terhadap pemerintah. Yang poin terakhir yaitu balas dendam. Balas dendam kepada seseorang. Nah, ini jangan sampai adik-adik memiliki pemikiran yang seperti ini. Kemudian saya lanjutkan faktor kultural. Kultural. Yang pertama, pemahaman agama yang dangkal. Jadi kembali lagi masalah
keyakinan kita yang begitu dangkal. Kemudian saya lanjutkan yang poin yang kedua, penafsiran agama yang sempit dan tekstual. Yang terakhir, indoktrinasi ajaran agama yang salah. Mohon maaf, saya agak kepleset-pleset karena masker, atau lebih enaknya saya buka saja, biar adik-adik nanti bisa mengenali saya. Kemudian terorisme, penggunaan kekerasan, ancaman, kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Jadi bersifat massal itu menimbulkan korban yang cukup banyak. Contoh kayak bom bunuh diri. Contoh lagi pengeboman terhadap jembatan. Contoh lagi pengeboman terhadap fasilitas-fasilitas umum. Ini yang dimaksud bersifat massal. Dengan cara merampas harta benda milik orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Nah, ini semua adik-adik perlu ketahui, ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Radikalisme yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, akar sejarah radikalisme atas nama agama di Indonesia diawali dari berdirinya Negara Islam Indonesia, NII, pada tanggal 7 Agustus 1949. Kenapa untuk anggota TNI masih mencatat ini semua? Karena setiap jarum yang jatuh, para babinsa itu sudah mengetahui. Katakanlah ini sebuah organisasi A, berdiri pada tanggal sekian, diketuai oleh siapa, apa yang dilakukan, itu semua sudah kami ketahui. Nah, di sini masuk ke dalam agenda sejarah. Yang kedua, setelah kehancuran tahun 1962, ideologi radikal NII tetap digunakan hingga kini oleh sebagian orang untuk melegitimasi perlawanan terhadap pemerintah. Kemudian yang ketiga, tujuan berdirinya NII kemudian bertentangan dengan kesepakatan politik para founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kemudian yang terakhir, NII kemudian menjadikan NKRI sebagai rival utama, jadi sebagai lawannya. Menggunakan doktrin agama untuk melegitimasi radikalisme yang berdasarkan ideologi politik. Sejak itu NKRI adalah togut dan kafir. Apapun termasuk teror dan anarkis. Ini menganggap bahwa NKRI pada saat itu adalah kafir. Bentuk-bentuk radikalisme agama. Saya ulangi, bentuk-bentuk radikalisme agama. Yang pertama, radikalisme muncul karena ketidaktahuan akan ajaran agama yang sebenarnya. Yang kedua, radikalisme muncul karena fanatisme yang sempit atau fanatisme yang berlebihan. Saya ulangi, fanatisme yang berlebihan. Yang ketiga, radikalisme muncul karena keliru menilai perilaku umat beragama. Jadi keyakinan orang lain, mungkin sesama agama, dia menanggapi bahwa Anda melakukan ini adalah keliru. Jadi seolah-olah dia yang benar. Kemudian yang terakhir, radikalisme muncul karena adanya pengaruh dari luar negeri.
banyak yang sudah kita ketahui, yaitu diantaranya ISIS. Radikalisme agama adalah suatu paham yang keliru dan ekstrim di bidang pengamalan ajaran agama itu sendiri. Perlu diwaspadai karena dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan di antara komponen bangsa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bersama maupun beragama. Pentahapan terjadinya radikalisme yaitu jihad, mulai mengambil tindakan atas keyakinannya. Mengambil contoh, dia akan melakukan pengeboman di mana sudah pasang badannya, seolah-olah dia mati akan diterima di surga. Pra-radikalisme, kehidupan sebelum terjadi radikalisme. Jadi diawali dari anak yang masih usia belia. Identifikasi diri. Individu mulai mengidentifikasi diri di daerah radikal. Jadi sering dia duduk termenung, memandang ke arah yang kosong, seolah-olah di sana ada sesuatu yang dibayangkan dan menurut dia adalah benar. Atau bahasa kerennya sekarang halu. Kemudian saya lanjutkan indoktrinasi. Indoktrinasi. Saya ulangi. Mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaannya. Jadi dari halu itu tadi dia mulai buka-buka buku yang salah, yang beli di pasar, yang tidak ada rekomendasi dari sekolah. Jadi ini saya sampaikan upaya dari Kodim 0833 Kota Malang untuk menangkal radikalisme. Jadi upaya Kodim ya. Secara otomatis kalau pemikiran dari Kodim turun ke bawah pun juga akan seperti ini. Yang pertama, mempererat jalinan silaturahim dengan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Yang kedua, menggelar pertemuan rutin dalam kegiatan Binter. Binten artinya di sini adalah pembinaan teritorial yang melibatkan APEM. APEM itu perlu adik ketahui, ini singkatan yang baru muncul, aparat pemerintah, aparat keamanan, dan komponen masyarakat sebagai upaya cegah dini atau CENI adanya paham kelompok agama yang menyimpang. Yang ketiga, aktif rapat koordinasi dengan FKUB Kota Malang untuk antisipasi dan penanganan perselisihan antar umat beragama. Yang keempat, penandatanganan fakta integritas bersama Forpinda dan MUI Kota Malang tentang penolakan paham ISIS di Kota Malang. Nah ini sangat penting, ini berkaitan dengan adik-adik sekalian ya. Upaya masyarakat dalam menangkal radikalisme. 1. Meningkatkan pemahaman keagamaan. Atas nama agama melakukan bom bunuh diri, itu yang dimaksud. Jadi pemahamannya mulai ditingkatkan. Yang pertama, kalau Anda memiliki agama Islam atau keyakinan ke dalam agama Islam, sama dengan keyakinan saya, cukup menyembah kepada Yang Maha Kuasa, memohon kepada Yang Maha Kuasa, tidak pernah berpikir tentang yang lain-lain. Dan tidak menyalahkan orang lain. Maka di sini akan tercipta situasi yang sangat indah. Artinya tidak menghiraukan kamu berbuat apa, saya berbuat apa. Yang kedua, membentuk komunitas-komunitas damai di lingkungan sekitarnya.
Artinya di sini memberikan sosialisasi akan bahaya paham radikalisme. Yang ketiga, menyebarkan virus damai di dunia maya. Menangkal informasi yang menyesatkan. Jadi dari kawan-kawan saya, mungkin dari grup sekolah, alumni SMP, alumni SMA, dan alumni TNI yang sudah purna, di sini untuk teman-teman menyebarkan virus damai, semoga kalian semua selalu tercurahkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mengandung virus-virus damai. Bahasa terakhir adalah terima kasih. Semoga demikian pula dengan Anda, kan begitu. Kemudian yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Artinya di sini persatuan dan kesatuan bangsa bertujuan untuk melawan segala macam paham kebencian dan kekerasan yang ingin merusak keutuhan NKRI. Di sini keutuhan NKRI. Perlu saya perjelas, bahasa kawan-kawan NKRI harga mati. Bukan artinya terus mati karena NKRI, bukan. Jadi untuk cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia diartikan yang lebih, seolah-olah sebanding dengan nyawa Anda. Jadi yang dimaksud begitu, bukan NKRI harga mati, itu sangat sempit sekali. Kemudian saya lewati saja. Ini sudah selesai. Demikianlah paparan materi analisis isu kontemporer radikalisme. Semoga apa yang menjadi tujuan terselenggaranya kegiatan ini mendapatkan hasil yang optimal demi terciptanya suasana yang kondusif di wilayah Kota Malang dan seluruh wilayah NKRI. Pesan saya, waspada terhadap bahaya laten yang akan muncul di Indonesia, karena ini akan merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ingat, sekali lagi, bahaya laten. Bahaya laten itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam negeri sendiri. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menunjukkan jalan yang paling baik. Dan adik-adik saya harapkan tingkatkan belajar yang lebih, karena SMA 3 adalah number one. Saya kiri, manakala ada tutur kata yang salah dan pengambilan kalimat saya yang kurang pada tempatnya, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand atau langsung melalui live chat. Apabila ada yang bertanya, Adik-adik, kalau ada yang mau bertanya, monggo kami persilahkan. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan ringan, Bapak pernah tugas di mana saja? Mungkin seperti itu, biar adik-adik tahu situasi-situasi yang ada di luar, baik di luar negeri khususnya Asia Tenggara. Adik-adik bisa tanya langsung ke saya, karena saya sudah masuk semua Asia Tenggara.
Mungkin Fadila, Reva, atau Seva, Carla, atau yang lain. Silakan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa, yang memang itu saya tunggu-tunggu. Oke, jadi untuk teman-teman yang di wilayahnya sudah pernah ada yang jihad ya ke luar sana, dekati mereka, kemudian jadikan mereka saudara. Pelan mulai Anda masuk ke dalam pemikirannya. Yang pertama, Kang, jangan begitu, Bang, jangan begitu, Bang. Itu merugikan untuk orang lain. Saya kira kalau untuk merugikan orang lain itu adalah suatu perbuatan yang kurang bagus. Jadi pelan-pelan, karena penyampaian seperti itu sangat sensitif sekali. Bisa dipahami? Adik siapa tadi? Adik Lukman ya? Luar biasa. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi mungkin? Ayo, SMA 3, SMA favorit, number 1. Silakan bertanya. Silakan Dek Gilang. Terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Jadi betul, itu tandanya adik sudah punya naluri intelijen. Adik sudah bisa menilai bahwa ini adalah salah. Nah, ketika salah, saya minta tolong adik-adik jangan langsung frontal untuk memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan, tapi informasikan sekali lagi kepada petugas. Di antaranya Babinsa dengan Babin Kamtipmas, Koramil, atau Polsek. Jangan benturkan diri Anda kepada yang bersangkutan, tapi benturkanlah yang bersangkutan kepada kami. Kami akan bertindak profesional. Mantap. Apa sudah jelas jawabannya untuk Dek Gilang? Silakan bertanya untuk Dek Ivan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaannya hampir sama dengan saudara ini, agak nyerempet-nyerempet ya. Namun demikian Anda sudah mengetahui bagaimana caranya untuk deteksi dini. Anda sudah mengetahui deteksi dini ini soal ini. Cermat saudara. Jadi ketika Anda sudah mengetahui tentang aktivitas yang menurut Anda berseberangan, menurut Anda keliru, tidak sesuai dengan akidah agama yang pernah kita pelajari, segera informasikan. Yang pertama kepada Babinsa atau kepada Babin Kamtipmas. Sekali lagi, Babinsa.
Ya, ini yang ada di lengan saya ini. Babinsa atau Babin Kamtipmas dari kepolisian. Kemudian saya akan musyawarahkan dengan Bapak Lurah. Babinsa ini akan musyawarah bertiga. Jadi Pak Lurah, Babin Kamtipmas, Babinsa, musyawarah. Nah, bagaimana caranya akan menindaklanjuti? Yang pertama, kita harus melangkah kepada RT untuk minta izin. Bahasa Jawanya adalah kulon nuwun, permisi. Kemudian Pak RW. Nah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Untuk istilahnya mulai mengarahkan apa yang akan Anda lakukan. Jika dia itu nanti akan berbuat kasar terhadap kita, tapi bukan kepada Anda. Untuk sampean, saya harapkan seolah-olah tidak tahu, namun memperhatikan. Itu jawaban dari saya. Langkah yang terbaik seperti itu. Deteksi dini, sampaikan kepada petugas. Jangan mengambil langkah. Terima kasih. Adik siapa tadi? Gunawan ya? Adik Ivan. Luar biasa, Adik Ivan. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan lagi dari adik-adik peserta MPLS, apa ada lagi? Silakan Dek Kevin, ajukan pertanyaannya. Saya Kevin dari tahun 5. Izin mau bertanya. Kan biasanya doktrinisasi itu kan ada yang dari agama. Itu kan biasanya halus banget. Jadi nggak tahu-tahu sudah doktrin ada. Nah itu gimana kira-kira caranya mengetahui kalau ini doktrinisasi atau bukan? Oke, terima kasih. Meskipun agak sulit untuk kami jawab, namun saya berupaya untuk menjawab. Untuk Anda mengetahui doktrin, bahwa ini doktrin ya, Anda harus mengetahui latar belakang orang tersebut dulu. Ya. Kemudian untuk bertanya ke samping, Pak, kesehariannya Bapak ini kerja apa? Kalau pekerjaannya enggak jelas, namun di situ ada sesuatu benda, nah ini patut kita curigai bahwa yang bersangkutan adalah ada dana yang berasal dari luar. Ya. Untuk doktrin yang pertama, Anda mengetahui contoh ini tidak sepakat atau tidak sepaham dengan apa yang Anda lakukan. Mungkin sembahyang, ini contoh saja ya, maaf ini bukan sebuah pelecehan karena saya juga orang muslim. Sembahyang memang menghadap ke barat, untuk tangan biasa. Tapi untuk wanitanya kok mukenanya ditutupkan ke depan. Nah, ini sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan. Saya kira untuk mengetahui hal yang seperti ini, tolong segera informasikan. Pak, nama saya kan Suyah, untuk panggilannya Suyah ya. Panggilannya Suyah. Pak Suyah. Di kesatrian itu ada sembahyang, menurut saya kok berbeda ya Pak ya. Terus langkah saya bagaimana? Nanti saya yang akan menindaklanjuti. Paling saya masuk, Assalamualaikum. Saya menunggu sambil rokokan, jam-jam dia melakukan sholat. Seolah-olah saya juga akan ikut sholat. Jika di situ ada pembeda, Mas, kok berbeda ya agamanya begini. Nah, kita mulai sedikit demi sedikit dialog. Jika dialog tidak ada titik temu, mulai kita sampaikan ke atas, ke Muspika. Lanjut Muspika akan berkoordinasi kepada MUI. Nah, ini namanya adik siapa tadi? Kevin ya, adik Kevin. Ini namanya CENI, yaitu cegah dini. Luar biasa. Terima kasih, adik Kevin. Ada lagi? Terima kasih untuk Dek Kevin pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Adik Atta Rasyada. Minta tolong di spotlight. Ya.
Mikrofonnya apa sudah bisa dipakai, Dek? Coba. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Saya dari Ton 5 atas nama Atta Rosyada izin bertanya, bagaimana cara menghadapi kondisi jika kita di bandara luar negeri dan melihat kami muslim mengenakan jilbab dan menganggap kita teroris? Apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya adik siapa tadi? Adik Fadila ya. Nah, adik Fadila. Ketika di luar Atta, negeri, Pak. Mohon maaf. Adik Atta. Adik Atta. Atam. Oh, Atta. Maaf, saya pikir adik Atam. Ya, jika Anda berada di bandara di luar negeri, kalau Anda sudah diketahui, artinya orang memandang sebelah mata kepada Anda, dianggapnya Anda itu teroris, low profile saja. Karena di Indonesia tidak pernah memperlakukan orang yang hanya pakai kaos di bandara, dia adalah yang sama dengan yang Anda anggapkan. Jadi nggak jadi masalah. Karena apa? Di negara Thailand itu negara juga yang berbeda. Artinya keyakinannya. Di sana cenderung mayoritas Buddha. Untuk muslimnya itu sedikit sekali. Sehingga ketika kita mau melaksanakan sholat menggunakan songkok, kita itu dianggapnya asing. Wajar adik-adik bertanya seperti itu. Namun demikian ketika kita sudah dialog di situ, ya cair, tidak ada persoalan apa-apa. Karena negara itu adalah saling melindungi. Nah begini, nggak usah khawatir. Jika Anda punya paspor, berada di bandara luar negeri, di situ dicek. Kemudian jika orang memandang Anda teroris, itu hanya sebatas memandang. Kalau teroris betul, itu dicek. Mulai dokumen sampai ke Indonesia pun dicek. Saya kira nggak usah khawatir ya, adik. Misalkan pakai jilbab, kemana saja. Saya, mohon maaf, untuk komunitas muslim di Singapura, di Malaysia juga sudah saya pernah ke sana. Kemudian Brunei Darussalam, yang sedikit berbeda itu hanya Thailand, kemudian Vietnam, dan Filipina. Ada sih beberapa orang muslim di situ. Namun demikian kelompok minoritas. Kita juga nggak ada masalah kok. Baik-baik saja mereka. Terima kasih. Adik Atta. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Adik Atta dan terima kasih juga jawabannya dari Bapak Suhiryanto. Ya. Sudah cukup? Oke. Pesan saya yang terakhir, tingkatkan rasa tanggung jawab sebagai siswa. Sebagai murid SMA 3 yang favorit. Keinginan saya, SMA 3 tetap nilai tertinggi seperti sebelumnya. Pertahankan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhiryanto yang telah menyampaikan materi.